Halo sahabat-sahabatku pemerhati channel Warta Kabar Baik. Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan memperbincangkan satu hal yang sangat penting. Pertama-tama yang harus saya tekankan dan saya sampaikan adalah pemberitaan ini saya disuruh secara pribadi untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pemerhati channel Warta Kabar Baik dan siapapun Anda yang pay attention kepada pemberitaan-pemberitaan saya. Nah, yang menyuruh saya adalah cahaya ilahi atau Nur Muhammad atau Roh Kudus. Roh Kudus yang berkehendak dan menyuruh saya. Jadi yang akan saya sampaikan ini bukan atas inisiatif pikiran dan kemauan saya sendiri ya. Tetapi saya mendapat perintah langsung dari pemilik jagat raya ini yang lebih dekat dari urat leher, yang oleh Yesus disebut Bapa di dalam aku, yang di dalam kitab-kitab Hindu dikatakan percikannya ada di dalam manusia. Dan melalui kuasa kudusnya, atau roh sucinya, atau roh kudusnya, atau Nur Muhammadnya, atau cahaya ilahinya, memerintahkan saya untuk menyampaikan. Oke sahabat-sahabatku, langsung aja ya. Tema yang harus saya sampaikan adalah tentang La ilaha illallah, yang sesungguhnya kurang tepat jika diartikan atau diterjemahkan sebagai tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, selama ini banyak orang yang sudah kadung atau terlanjur mengartikan bahwa kata La ilaha illallah dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini sebenarnya tidak tepat ya teman-teman. Atau salah kaprah atau kurang benar. Ya, saya tidak mengatakan sesat, tapi saya mengatakan ini kurang pas, kurang benar. Mengapa kurang benar? Nah, kita bahas pelan-pelan ya, sahabat-sahabatku. Kata bahasa Arab La ilaha illallah seharusnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah lebih tepat diterjemahkan sebagai tidak ada. La ini artinya menafikan ya, atau meniadakan. Jadi la ini bahasa Arab, bahasa Ibraninya lo. Bahasa Ibrani itu lo. Bahasa Arab la. Nah, karena satu rumpun ya, satu keluarga, satu saudara. Ada juga bahasa Ibraninya iso. Bahasa Arab menjadi Isa. Ini yang menjadi Yesus. Jadi Yesus ya. Jadi Isa, Iso itu sama, hanya beda pelafalan. Ini bahasa Arab, ini bahasa Ibrani. La dengan lo juga sama. Ini bahasa Arab, ini bahasa Ibrani ya. Nah, sekarang kita kembali. La itu artinya tidak ada. Ilaha illallah. Ini artinya adalah tidak ada sesembahan. Karena ilah itu artinya sesembahan. Illallah kecuali atau selain Allah. Nah ya. Jadi terjemahan yang pas harusnya La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan kecuali Allah. Atau tidak ada yang patut disembah selain Allah. Ini terjemahan yang benar ya. Jadi bukan tidak ada Tuhan selain atau kecuali Allah. Tidak adanya betul. Selain atau kecuali Allahnya betul. Tapi kata Tuhan di sini ini kurang tepat, teman-teman.
Mengapa jelas kurang tepat? Ya, sebab kata Tuhan yang bahasa Inggrisnya adalah Lord, ini dalam bahasa Arab itu bukan ilah, tetapi Rob. Ya. Jadi kalau diterjemahkannya tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini harusnya bukan la ilaha illallah, tapi harusnya la Rob illallah. Kalau ini Rob, baru ini boleh disebut Tuhan. Nah, karena ini ditulisnya ilah, maka terjemahan yang benar adalah sesembahan. Bukan Tuhan, bukan Lord. Jelas ya, teman-teman? Sekarang sebagai tambahan. Sebagai bonus, saya tambahin, kita kembali membahas kata Tuhan. Tuhan ini kan menjadi bahasa Indonesia ya. Dari asal usulnya sebenarnya katanya Tuan. Tuhan ya Tuan itu sama teman-teman. Sama seperti tahun dengan tahu. Hun. Tahun-tahun. Tuhan, Tuan. Tahu, tahu. Ini sama, yang ini ada huruf H, ini nggak ada. Artinya sama. Ini juga begitu. Tuan, Tuhan, tahun, tahun. Ini dua kata yang tidak berbeda makna. Tuan dengan Tuhan juga tidak berbeda makna. Ya. Nah, kata Tuan atau Tuhan, ini bahasa Arabnya Rab. Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunaninya Kurios. Bahasa Ibraninya Adon atau Adonai. Nah, kita perhatiin baik-baik di sini. Rob. Contohnya di mana, Mas Fran? Teman-teman bisa buka kalau membaca Al-Quran. Silakan buka dalam surat ke-12. Surat 12 itu surat Yusuf ya. Al-Quran, surat Yusuf. Surat Yusuf atau surat ke-12. Teman-teman baca di ayat 50. Di Yusuf surat ke-12 ayat 50, itu ada dua kata Rob muncul di situ. Rob yang pertama menunjuk kepada Fir'aun. Dan Rob yang kedua menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama-sama disebut Rob. Nah, tapi kalau teman-teman buka di dalam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, ya. Sebentar, saya ambilkan contohnya ya. Nih, saya punya Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Ya. Kita buka surat Yusuf. Surat Yusuf, nah ini ayat 50. Teman-teman baca di sini dalam terjemahan ya. Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku," maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, "Kembalilah kepada tuanmu." Nah, kalau Anda baca di dalam bahasa Arabnya ini ditulisnya Rob. Dan tanyakanlah kepadanya bagaimana hal wanita-wanita yang telah melukai tangannya, sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Nah, di sini ditulis Tuan dan yang kedua ditulis Tuhan. Padahal kalau Anda baca di dalam bahasa Arabnya itu sama-sama ditulis Rob. Ya, jadi Rob yang benar diterjemahkan sebagai Tuan atau Tuhan. Sama benernya, teman-teman. Bahasa Arabnya sama-sama Rob. Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Indonesianya bisa Tuan, bisa juga Tuhan. Ya. Jadi jelas. Rob setara dengan Tuan atau Tuhan. Nah, kembali ke kata la ilaha illallah ini tadi. Ini tidak ditulis la Rob. Kalau ditulisnya
la rob illallah, baru boleh diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi karena ditulisnya la ilaha illallah, terjemahannya benar bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada sesembahan selain atau kecuali Allah. Jelas ya teman-teman? Ini pemahaman sepertinya sederhana, tetapi penting banget teman-teman. Banyak orang sering gagal paham, bahkan yang ngaku-ngaku ustadz, ngaku-ngaku ulama, bahkan ngaku pendeta, ngaku pastor. Ini belum paham hal-hal segampang ini. Saya ini bukan pendeta, bukan pastor, bukan ustadz, bukan orang bergelar ulama. Saya aja ngerti kok. Hal yang sangat gampang ini saya paham. Masa orang yang disebut guru atau ustadz atau ulama, hal segampang ini tapi belum paham. Ya. Jadi semoga teman-teman pemerhati channel Warta Kabar Baik bisa memahami hal yang sederhana dan sangat penting ini. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang lain.